Oke, jadi dia ini lulusan UI jurusan kriminologi. Oke. BTW Ayu gelarnya apa berarti? Esos. Sarjana sosial. Dulu tuh es krim ya. Lucu kan? Korupsi itu yang dilakukan oleh saudara J ini tidak hanya dilakukan sendiri, namun dilakukan oleh banyak aktor. Seperti itu. Jadi aku ngelihat posisi jaringannya atau posisi plotting dari beberapa orang gitu, irisannya. Jadi kalau kita main sendiri itu nggak bisa, harus banyak karena kompleks. Berarti kamu tahu dong siapa ya tersangkanya? Serius? Iya. Gokil. Jadi Ayu, saya tuh punya konten YouTube namanya Navigasi. Bisa nggak kamu excited itu? Wah, gitu loh Yu. Hai semua, kenalin namaku Ayu. Aku jurusannya dulu di kuliah itu kriminologi. Aku kuliah di Universitas Indonesia. Oke, jadi dia ini lulusan UI jurusan kriminologi. Jurusan kriminologi sukanya yang kriminal-kriminal. Enggak kayak begitu. Oh, nggak kayak begitu, Roland. Jangan berasumsi teman-teman bahwa kriminologi itu suka kriminal, tidak. Jadi dulu itu sebagai penggemar drama Korea dan penggemar film kriminal tapi bukan suka orangnya ya. Pembelajarannya kasusnya. Jadi waktu itu terpikir kenapa kalau kita tidak masuk ke jurusan yang relate dengan hal tersebut. Jadi pingin apakah bisa kalau misalnya masuk terus belajarnya investigasi kasus-kasus, tapi tidak menjadi detektif Conan, cuman masih masuk seperti itu pembelajarannya. Akhirnya setelah riset mendalam, bertemulah dengan jurusan kriminologi yang adanya hanya beberapa di Indonesia, kalau nggak salah cuma 3, dan kebetulan ada kakak tingkat yang dahulu masuk di sana, jadi hasilnya mencoba dan dapat seperti itu. Kakak tingkat di SMA. Ya di SMA. Can you please? Oke, berarti Ayu kan mulai nguliknya di zaman kelas 11 ya? Iya, zaman belum tuh. Jadi kelas 11 itu karena waktu itu masih fokus sama persekolahan, waktu itu belum mikir untuk kuliah keluar. Kuliah di luar itu. Jadi dulu mikirnya kuliah aja di dalam daerah gitu. Di Lombok. Oh, akhirnya ada satu waktu atau satu kesempatan yang ngebuat kenapa nggak kuliah keluar aja, karena ada satu opportunity. Jadi aku dulu di SMA itu berkesempatan untuk wakilin NTB ke Aceh untuk lawatan sejarah nasional. Apaan sih nasional? Apa? Lawatan sejarah nasional Itu apaan? Lawatan sejarah nasional. Lawatan sejarah nasional ini acara di mana seluruh anak Indonesia itu berkumpul di salah satu daerah untuk mempelajari kebudayaan dan juga sejarah di daerah tersebut. Jadi kita itu menuangkannya lewat essay sama paper. Oh, berarti Ayu bikin isi papernya dulu? Iya, untuk disaring dulu sebelum terpilih. Jadi sebelumnya itu kan kita ada kegiatannya itu di Bali terlebih dahulu. Jadi lawatan sejarahnya itu dibagi 2. Yang pertama daerah, untuk daerah Nusa Tenggara dan sekitarnya, dan juga untuk daerah-daerah lain yang diseleksi. Kemudian nanti baru ke nasional. Kebetulan aku dapat di daerah itu waktu itu di Bali, dan dapat seleksi 3 orang, akhirnya wakilin NTB untuk ke nasional ke Aceh waktu itu. Oh, berarti kamu udah berprestasi sejak awal ya? Alhamdulillah. Si paling ambil. Lumayan. Itu diutus sekolah berarti kan? Iya, diutus sekolah pertama, diajuinnya rekomendasi gitu kan. Abis itu masukin paper, setelah itu diterima baru ke Bali. Jadi waktu itu sebenarnya pikirannya kita akan di Lombok aja. Ternyata pas hari 1 minggu sebelum acara, dikabarin kalau dapat tiket pesawat ke Bali. Jadi itu pertama kali ke Bali. Sejak saat itulah membuka cakrawala bahwa dunia tuh tidak hanya di Lombok saja. Begitu. Kalau akhirnya mau kuliah di luar. Iya, karena pingin bertemu dengan orang-orang dengan pikiran dan interest yang berbeda. Oh, jadi menurut Anda orang-orang Lombok pikirannya biasa aja?
juga sih. Enggak. Santai. Kamu asli Lombok kan? Iya, asli Lombok. Cuman kan pingin sharing karena kan kalau di Lombok kan sekitaran kita aja gitu kan. Mungkin kalau misalnya dengan orang luar itu kita bisa sharing pengalaman mereka di daerah mereka. Oh, sebagai. Terus bisa masuk UI itu gimana ceritanya? Jadi dulu itu kalau sekarang kan namanya seleksi penerimaan mahasiswa barunya itu SNBP. iya SNBP dan Iya, lewat rapot Ayu ya. jadi dulu itu kalau zaman aku tuh namanya SNMPTN. Iya. Kamu termasuk yang kedua orang sedih. SNMPTN yang jalur rapot. Iya, jalur rapot. Jadi waktu itu karena ada kakak tingkat, sebenarnya prosesnya lumayan panjang sampai akhirnya mutusin untuk finalisasi dan itu. Cuma untuk lebih singkatnya, jadi setelah melakukan riset ya, jadi untuk kuliah itu kita harus riset yang dalam. Saya tahu deh. Ya, jadi Terus jangan langsung pingin kuliah lihat jurusan set langsung masuk, nggak boleh. Jadi supaya ada persiapan yang matang, kita harus punya riset terlebih dahulu, gambaran gitu. and then Setelah itu karena waktu itu SNMPTN itu lagi hype banget di sekolah, karena waktu itu kan belum ada bahasannya tuh, belum ada siswa yang eligible gitu loh. oh iya SNBP itu mulai ada eligible tuh mulai dari SNBP SNBP-an ya. Ya, jadi dahulu itu pada saat SNMPTN SNBP ini masih dipegang sama Kemendristek-Dikti, itu seleksinya dia skalanya nasional. Jadi kita bukan di apa ya, di ranking sekolah, tapi rankingnya nasional tuh ya. Akhirnya setelah itu cobalah untuk memantapkan diri, daftar dulu. Daftar dulu nih, masukkan nilai, karena di sekolah juga alhamdulillah sekolah sangat mendukung gitu kan untuk murid-muridnya. Jadinya kita juga base-nya sudah ada gitu. Jadi kita tinggal Database-nya. jadi kita masukin nilai dan nggak perlu masukin nilai, jadi kita perlu masukin biodata aja. Itu sekolah yang daftarin berarti ya. Ya, sekolah yang daftarin. Setelah itu pengumuman hasil untuk seleksi yang pertama. Oh, dan what? Iya, jadi yang kita tahu eligible atau enggaknya itu ada seleksi, ada pengumuman nasionalnya. Oh, itu juga berlaku sekarang yuk. Iya, nah kalau yang itu kan dia ngambilnya di sekolah. Kalau yang ini tuh benar-benar kita dari Dikti waktu itu. Oke. Keluar nilai, jadi keluar apakah bisa lanjut ke SNMPTN itu Dikti dulu. Sebelum kita Kayaknya mirip deh sama yang SNBP sekarang. mirip, cuman memang di eligible-nya aja dulu, bahasanya bukan eligible. Bahasanya dulu masuk kita daftar, habis itu keluar, kalau keluar boleh lanjut ke finalisasi, baru bisa masukin universitasnya. Gitu. Kalau sekarang kan kita bisa dari sekolah ya, jadi kayak rankingan. Kalau mungkin kita masuk ranking 1 sampai 10 sekolah kayaknya udah aman untuk eligible gitu loh. Kalau dulu tuh ya semua orang bisa daftar. Intinya gitu. Kalau sekarang eligible dari sekolah udah dipilih disaring. Kalau dulu semua dari sekolah bisa daftar. Iya. Gitu. Jadi yang seleksi di pusat. Iya benar. Kalau sekarang eligible dulu baru bisa daftar. Iya, kalau dulu semua orang bisa daftar, mau ranking berapapun, nanti yang nentuin pusat. Iya, betul sekali. Lalu Setelah itu masuklah ke proses pemilihan universitas dan jurusan. Akhirnya setelah ya berdoa dan berdoa ya atau udah gitu ideal sekali hidup Anda. kita akhirnya aku mutusin untuk ngambil kriminologi. Waktu itu finalisasi, ingat banget karena situs website pemerintah itu kan ada suka crash kan. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil waktu. Jadi aku ngambil waktunya waktu itu jam 2 pagi untuk finalisasi. Finalisasi ngambil pilih kriminologi. Jurusan kedua waktu itu aku nggak ngambil jurusan kedua. Makanya kalau orang bilang ada bunuh diri, pertama karena aku IPA, 2 lintas jurusan dapat SNMPTN, ketiga aku nggak pilih jurusan kedua. Itu Ayu bisa milih berapa jurusan? Harusnya waktu itu 2 ya. 2. Sekarang tuh bisa 4 yuk. Iya. SNBP itu sekarang bisa 4. Berarti 2 aja dulu. emang boleh dikosongin ya? Dulu tuh boleh. Nggak tahu deh waktu itu karena mikirnya apa ya, aku nggak Berarti benar-benar mantap ya sama kriminologi. mantep banget. Mikirnya ya udah deh kalau misalnya pilih satu aja, ya udah mau dapat nggak dapat, kalau dapat jodoh, kalau nggak dapat ya sudah. Tapi sampai sekarang belum dapat jodoh ya. Belum. Oke. Akhirnya dapatlah di UI. Kriminologi UI itu pasti kamu sampai syukuran 1 RT gitu ya?
syukuran satu RT sih enggak ya. tapi syukuran keluarga iya, karena waktu itu kan sebagai first generation yang kuliah di keluarga. Emang bapakmu nggak kuliah? Enggak? Iya, sampai SMA aja, SLTA. Oh, gokil. Anda anak pertama ya? Iya, anak pertama. Dan kuliah? Ya kuliah waktu itu di tante. Ya, Tapi kalau yang pertama yang benar-benar keluarga inti baru. Oh, Seperti itu, kawan-kawan. oh, berarti Anda, pantas disyukur-syukurin. Ya, Syukurin lu. Gitu. jadi kita ada 5 generation seperti itu. Anyway, tadi masalah yang bisa keterima di lewat jalur SNMPTN, lewat jalur prestasi. Menurut Ayu, prestasi Ayu yang di luar nilai rapot itu mendukung nggak? Oh iya, Itu undang nasional atau gimana? Yang essay tadi. jadi kalau menurut aku pribadi ya, Oke. prestasi yang di luar selain sekolah itu membuktiin kita itu mampu bersaing buat dengan yang lain. Betul. Jadi nggak jago main kandang. Intinya kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya sertifikat dan sebagainya waktu itu aku pakai untuk daftar, itu menunjang lah gitu untuk agar dari pihak UI-nya bisa melihat kalau aku serius gitu. Jadi Bentar, yang sertifikat, sorry tak potong ya. Yang sertifikat itu Ayu menangkah atau gimana? Apa sertifikat peserta doang atau gimana? Jadi zaman dulu ini ada perbedaan aturan ya. Kalau zaman dulu itu dia peserta tuh masih bisa. Dulu tuh zaman 2019-20 tuh kayaknya peserta masih bisa. Setelah Diterima, artinya sertifikat peserta itu masih diterima. gitu. Setelahnya itu nggak boleh. Jadi harus minimal juaranya itu nggak sekolah tapi tingkat kabupaten. Waktu itu karena tidak hanya fokus di Rasenas itu, aku juga ngikut beberapa lomba kayak Apa aja coba? Debat. debat bahasa Indonesia. Dapat juara nggak? Dapat debat juara. Ada sertifikatnya. Berarti dimasukin juga. Oke, biar jadi gambaran ya buat Iya, teman. Terus debat. apa lagi? Terus dulu itu paskib kabupaten. Paskib ada sertifikatnya juga. Ada, Oh ada. Karena Dapat kabupaten. seleksi. Terus Setelah itu paskib, abis itu yang Lasanas itu di nasional di Aceh itu dapat juga sertifikatnya karena kan kita peserta. kita ngewakilin dapat yang menang essay buat mewakilin nasional. Oh wow. Berarti kamu juara 1 itu. Kan 3 besar. Ini itu aku nggak tahu rankingannya, yang jelas waktu itu 3 besar. Dapat 3 besarnya. Berarti dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Waktu itu udah di seputar itu. Jadi debat dan sebagainya. Jadi Debat tingkat apa? debat itu tingkat provinsi. Oh, gokil. Waktu itu ya. Jadi Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya guys. Kalau mau sertifikat penunjang, at least yang tingkat kabupaten, ya provinsi, nasional. Dan Ayu udah punya ketiganya ya. Kali kamu nggak diterima ya iya kamu diterima. Tapi waktu itu riskan, jangan ngikutin ya teman-teman ya. Kalau aku kan dulu jurusannya IPA ya. Kalau sekarang nggak tahu deh bisa gimana peraturannya. Jadi aku dulu jurusan IPA, seharusnya ngambilnya di IPA ya. Ini aku tuh agak melenceng, lincur dan masuknya SNMPTN. Itu kan harusnya nggak bisa ya. Tapi waktu itu karena nekat, jadinya dicobain aja. Kalau nggak dicobain kita nggak tahu ya. Jadi ya akhirnya masukin lah gitu dengan prestasi dan tambahan waktu itu nilai rata-rata rapot lumayan gitu. Sampai sekarang kan UI itu tetap jadi universitas yang paling bergengsi ya. Jadi pilihan pertama. Nah itu Ayu kan pasti ada rasa pressure dong masuk sana. Nah itu masuk sana tuh pertama kali gimana ngeliat makhluk UI pakai jas kuning? Iya. Jadi dulu pikirannya adalah ya udah masuk dulu kan ada rasa excited, tapi juga dulu karena mungkin ya aku belum pernah ke Jakarta, nggak tahu tipikal orangnya kayak gimana. Meskipun dulu pernah Lasenas kan kita nggak bisa kenal langsung kan gitu tipikal orang. Akhirnya pada saat ke Jakarta, kemudian ospek dan sebagainya, barulah tahu kalau misalnya oh ternyata diri ini sangat kecil gitu. jadi dulu tuh emang Ya Allah ya Robby, anak kok saya benci banget ya sama kamu hari ini ya. Bentar ya Tadi seru-serunya padahal dia tuh udah mukanya. Nah kita balik lagi ke zaman awal-awal Ayu kuliah ya, masuk ke kriminologi UI. Berarti Ayu kan dari ceritanya tadi tuh risetnya nih udah luar biasa nih. Nah itu sedalam apa? Apakah sampai tahu sebenarnya kriminologi ini nanti bakal bikin saya jadi apa? Karena itu
agak asing ya buat Iya, orang-orang. benar-benar. Kira-kira menjadi apa kalau jadi kriminologi? Prospeknya? Prospeknya itu sebenarnya kalau kalian yang di sini itu agak bingung pasti ya. Jadi karena Yang di sini, yang di Lombok. yang di Lombok Mohon maaf penonton saya bukan Lombok. prospek kan sebenarnya kalau misalnya di Lombok emang kita karena jurusannya juga bukan jurusan yang apa ya familiar ya kan. Jadi prospek kerjanya juga mesti agak membingungkan. Oh ya agak terus dibedain juga kriminologi itu kalau di UI itu masuknya ilmu sosial politik. Jadi kalau misalnya kalian mikir kriminologi itu masuk hukum, di hukum ada kriminologi, tapi untuk yang beda dia membedakan itu kalau di UI-nya itu kita ngambilnya pakai pandangan sosial gitu. Jadi mempelajari kejahatan dengan perspektif sosial seperti itu. Berarti ala-ala kita harus tahu kayak Joker kenapa bisa jadi jahat tuh awalnya karena apa gitu. Iya, jadi Serius? Iya serius. Oh, gokil. Jadi Joker jahat itu bukan karena dia Terlahir jahat. jahat. Sebenarnya dia ada teorinya. Teori Lombroso itu kayak gitu. Jadi orang yang jahat itu ada ciri-cirinya. Tapi teori-teori baru mengatakan bahwa ternyata ada faktor lain atau komprehen yang lain yang bisa membuat orang ini jahat. Kayak Joker, kita lihat ke belakang, ada apa dengan keluarganya, ada apa dengan lingkungannya, ada apa dengan pemerintahnya, seperti itu. Jadi Gue visioner sih. iya, jadi sebenarnya kompleks ya yang dibahas karena kita multidisiplin. Jadi memang kalau dibilang fokus banget kayak misalnya hukum, itu kan fokus banget ya. Nah, kalau di sini emang agak luas gitu. Untuk prospek kerjanya sendiri, PNS bisa. Yang nggak PNS. Kalau PNS kan semua orang bisa ya. PNS bisa. Yang kriminologi banget. Yang itu kita kebanyakan kalau sekarang ya itu di anti fraud sih. Anti fraud, anti fraud penipuan. itu anti untuk penipuan. Nah, itu apalagi itu lebih nggak familiar lagi itu anti fraud. Di bank atau di perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan swasta, itu biasanya mereka ada penerapan untuk anti pencegahan masalah kejahatan keuangan. Jadi kejahatan keuangan itu termasuk kayak misalnya akun kita diambil alih, terus kejahatan phishing yang kita ditelepon kemudian disuruh transfer sebagainya. Phishing yang kayak mama minta pulsa lah. Ya itu biasanya tiap perusahaan itu punya seseorang atau punya posisi yang direkrut untuk mendeteksi gitu, mendeteksi kejahatan itu dan mencegah gitu. Jadi ada tindakan preventifnya, ada tindakan untuk deteksinya kalau misalnya itu sudah terjadi. Jadi kayak gitu untuk gambarannya Si anti fraud. si anti fraud ini. Berarti nama profesinya, nama orang yang melakukan profesi anti fraud juga atau anti frauder? Anti fraud. Anti fraud beneran. Nama kerjaannya anti fraud, Iya, anti fraud. profesinya juga anti fraud. Oh, gitu. Deteksinya ya gitu. Itu kalau gambarannya itu terus kita juga bisa masuk BNN sih. BNN. Di BNN jadi anti fraud juga. Di BNN nanti di kejahatan transnasionalnya bisa. Kayak gimana tuh? Tapi kan harus PNS ya, itu sih. Kalau di PNS ya. Yang jelas swastanya itu di bagian situ. Anti fraud. Berarti yang diteliti sebagai tindakan pencegahannya itu siapa? Nasabahnya kah? Atau gimana? Yang diteliti itu dari pihak mungkin bisa dibilang rekeningnya dan sebagainya. Saya gitu lah kalau di bank ya. Kalau ini terus di perusahaan swasta juga gitu. Lihat konsumennya itu baca apa aja di total di lembaran-lembarannya itu. Biasanya mereka punya database-nya sendiri gitu. Terus juga kalau di kita tuh karena multidisiplin ke sosial juga, kita bisa masuk LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Jadi analis. Jadi kita banyak perannya di riset malah kebanyakan. Kalau yang praktis mungkin kayak yang tadi ya. Karena mungkin kan bayangan orang kalau misalnya kriminologi orang-orang yang langsung investigasi si tersangkanya. Ya, jadi gini, ada perbedaan besar kalau untuk investigasi sendiri itu hanya boleh dilakukan oleh polisi. Iya, jadi mereka punya kebijakan atau ada aturan perundang-undangannya untuk investigasi. Jadi kalau kalian pikir kriminologi itu nanti kayak Detektif Conan gitu, tiba-tiba kita datang ke tempat kejahatan terus lihat kasusnya itu nggak boleh karena sudah ada pihak yang berwenang. Kita itu bisa untuk menganalisis jadi pihak ketiga. Bisa nggak kita bilang kriminologi bisa menjadi seorang profiler? Profiler Beda lagi. beda lagi. Oh. Tapi dia masih masuk pembahasannya.
Kalau misalnya kalian mungkin ada yang familiar dengan kasusnya Mirna Kopi cyanida. ya, kopi cyanida, salah satu profesor, aku tuh pernah bersaksi di Sebagai sebagai nggak mungkin anti fraud dong Nggak, ya. Ngapain tuh dia saksi ahli saya? saksi ahli. Jadi kalau saksi ahli itu dia fungsinya itu menjelaskan kondisi atau kasusnya itu dari teorinya kita, Sosial tadi. bidangnya kita, kriminologi gitu. Mungkin ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, seperti Dari sudut pandang tersangkanya atau korbannya? sudut pandang dua-duanya bisa. Karena kalau kriminologi itu kita belajar 4 poin ya. Jadi kejahatannya itu kejahatannya, kemudian perspektifnya itu kejahatan, korban, kemudian pelaku, sama reaksi sosial. Jadi ada 4 yang dipelajari di kriminologi gitu. Jadi skupnya itu dibilang kecil juga enggak, dibilang terlalu luas juga enggak. Jadi kita mainnya di seputaran itu. Berarti ini lebih kayak orang yang menganalisis ya, bukan Iya. si Bukan praktisinya. praktisinya tapi analisisnya. Cuman kalau kalian mau praktisinya itu ada anti fraud, itu praktisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita Bahkan praktisinya pun lebih ke analisis. iya analisis gitu sih. Jadi mainnya itu di tulisan-tulisan, data-data gitu. Jadi oke. bukan yang terjun langsung kemudian tangkep orang atau investigasi. Ini kayaknya nih si A ngelakuin kejahatan. Itu kita nggak bisa karena bukan wewenang kita, bukan di bagian situ. Oke. BTW Ayu gelarnya apa berarti? Esos. Sarjana sosial. Dulu tuh es krim ya. Seriusan? Sumpah. Jadi dulu es krim. S dot krim. Krim. Jadi ini bukan bicara. Jadi dulu namanya es krim. Cuman dia di penyerataan. Ada penyerataannya. Sejak kapan digagai es krim? Gak tau deh, pokoknya dulu tuh es krim. Pokoknya ada tuh kalau misalnya ngambil sarjana di luar, di Australia itu gelarnya juga N krim pakai C. M krim gitu. Jadi ada nggak tahu deh waktu kayaknya ada aturan sendiri, ada peraturan yang berubah, kayaknya penyerataan gitu sebagainya, akhirnya jadi Esos. gitu. Es krim apa-apa. Es krim bener kan? Apa memang cuma ada tuh. Oke. Berarti sekarang kamu esos ya? Ya, selesai. Esos. Oke. Terus waktu Ayu udah masuk kuliahnya, sesuai nggak apa yang Ayu pelajari, apa yang Ayu riset tentang ntar kalau misalkan lulus ini bakal jadi ini, itu sesuai nggak sama yang didapatkan ketika kuliahnya langsung? Kalau waktu kuliahnya mungkin ini ya. Waktu itu gambarannya adalah yang dipelajarin kayak yang investigasi gitu. Kalau dulu pas awal-awal setelah riset itu dulu mikirnya sempet yang kayak detektif Conan gitu tuh. Tapi setelah belajarnya kan kita nggak bakalan jadi detektif Conan itu. Mungkin itu sih perbedaannya. Nah, berarti sorry tak potong. Ya. Berarti karena perspektif awal sama ternyata benerannya beda, itu bikin Ayu ngerasa ada salah nggak sih gue gitu. Sebenarnya untuk ukuran itu alhamdulillah enggak sih ya. Karena sejauh ini melihatnya pun enjoy, waktu belajarnya enjoy, terus pengetahuannya juga keterima dengan baik gitu. Karena karena ilmunya kan luas ya. Kalau misalnya di kita itu ada yang suka pembahasan anak sebagainya, itu bisa jadi praktisi di bagian situ. Tapi nggak yang ngerasa kayaknya aduh beda banget sama bayangannya. Nggak enak gitu banget ya. Di awal mungkin ya, karena pikirannya itu yang tadi akan belajar tentang investigasi lebih banyak ke praktisi, ternyata dia lebih banyak ke teoritis. Jadi kalau kalian lihat praktis banget nanti kalau masuk kriminologi enggak. Jadi kita banyakkan lebih banyak teoritis karena basisnya analisis. Yang akhirnya bikin Ayu, ya udah sih nggak apa-apa dijalanin terus, itu gimana? Waktu itu karena dapat salah satu mata kuliah yang emang menarik. Apa tuh? Mata kuliahnya namanya White Collar Crime. White collar crime, white putih, collar keras, crime, kejahatan keras putih. Kejahatan Keras putih. Keras. Jadi kejahatan kelas putih atau white collar crime itu adalah kejahatan yang peruntukan untuk orang-orang dengan posisi atau kualifikasi yang tinggi. Contoh. Jadi pada saat itu ketemu, my passion gitu. Oh ternyata suka. Gimana sih contoh praktiknya? Bentar dok, bentar.
salah satu korupsi yang mungkin kayak SYL. SCL itu karena kan beliau Saya Yama Lomo. Yang Menteri Pertanian nih. ya kasus itu kenapa dibilang white collar crime karena dia masuk kajian pertama dia itu dilakukan oleh orang dengan posisi yang tinggi Terus. sebagai menteri. Kedua dia bukti dan fisik kualifikasinya itu jelas gitu. Itu kenapa dia dibilang kejahatan keras putih white collar crime yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Iya, yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Iya, kalau maksudnya SL itu kan kepentingan pribadinya banget tuh, apa segala macam. Wow, sampai skincare tuh. Ya itu masuknya white collar crime atau mungkin kalau misalnya tahu kejahatan keuangan yang lain gitu kayak misalnya penipuan sebenarnya itu masuk kejahatan white collar. Oh, berarti white collarnya itu melambangkan Orang-orang yang posisi melakukan kejahatan gitu. Tapi peran Ayu sebagai seorang kriminologi di dalam kasus itu apa? Kan nggak jadi investigator juga. Iya, jadi kita itu biasanya melakukan analisis ya. Jadi analisisnya itu digabungkan tuh dari banyak banget teori sebenarnya. Teorinya itu kenapa kayak salah satu contoh adalah misalnya kejahatan kasus rape, korupsi COVID-19. Kebetulan TA aku tentang itu. Jadi ya, jadi mungkin bisa dicakup dari ini karena TA aku dulu tuh membahas ini. Jadi korupsi bansos COVID-19 salah satunya itu kan kasus yang besar itu dari kasus kementerian salah satu menteri di kementerian, sebutlah kementerian A gitu. Sebut aja gitu, nggak apa-apa juga. Jadi di kementerian A ini kan Sosial. iya. Jadi si menterinya ini melakukan korupsi ketika penanganan pandemi COVID-19 dengan jumlah angka triliunan gitu. Nah, pada saat itu kita sebagai kriminologi melihat gimana sih peran dari saudara A ini, Namanya ada apa? saudara J ini dalam Jeko. melakukan korupsi gitu. Siapa sih Menteri Sosial, Bro? Juliari Nah, itu aja sebut Juliari Batubara. Batubara. LPB. Jadi gimana kondisi yang akhirnya membuat dia atau motivasi dia melakukan kejahatan. Akhirnya kalau aku dulu itu di analisislah dengan teori namanya routine activity theory. Jadi routine activity theory ini menjelaskan bagaimana keseharian dia atau posisi dia yang dia pegang itu bisa membuat atau memudahkan dia dalam menciptakan peluang menciptakan kejahatan. Menciptakan peluang untuk melakukan kejahatan korupsi gitu. Nah di TA aku itu karena untuk kebaruannya dicarilah selain kenapa dia motivasi dia, dicarilah apa peranan dari orang-orang lain yang ada di dalam kementerian itu. Jadi aku mau ngasih tahu kalau misalnya korupsi itu yang dilakukan oleh saudara J ini tidak hanya dilakukan sendiri, namun dilakukan oleh banyak aktor seperti itu. Jadi aku melihat posisi jaringannya atau posisi plotting dari beberapa orang gitu, irisannya. Jadi kalau kita main sendiri itu nggak bisa, harus banyak karena kompleks. Berarti kamu tahu dong siapa aja tersangkanya? Serius? Iya. Gokil. Gitu. Dipakai nggak TAmu buat investigasi orang-orang itu? Kalau kemarin itu sih baru untuk yang jurnal ya. Keren. Oke, Yoni, karena makhluk ini lapar dan kita harus pergi ya. Terakhir nih, yuk. Cara biar bisa survive di UI sampai lulus. Cara biar survive di UI sampai lulus adalah kalau dibilang rajin belajar kayaknya terlalu ini ya. Mungkin salah satunya adalah kita tekun. Tekun itu bedanya sama rajin belajar apa? Kalau rajin belajar doang itu kita nggak punya target ya kayaknya. Kalau tekun itu mau kita belajar, mau kita ngelakuin organisasi, mau kita apa, ya kita tahu kalau misalnya di depannya itu kita harus lulus. Gitu. Jadi tekun aja ketika melakukan segala sesuatu yang ada, apalagi untuk anak-anak daerah ya. Mungkin awalnya itu culture shock itu kayak ada perbedaan budaya yang ngebuat kita kaget. Tapi lama-kelamaan jangan terbawa arus, tapi ikutin aja arusnya, tapi jangan terbawa gitu. Diikutin. Ada kontrolnya. Iya, kontrolnya, jadi jalan sama-sama. Jadi kita tahu tuh batas kapasitas diri kita tuh sebelah mana. Kita bisa kontrol, abis itu dengan kedepannya kita mau apa, itu kita bisa tahu. Ini kontrol dalam hal apa? Dalam hal flexingnya? Enggak, kontrol maksudnya kan kadang kalau misalnya kita sudah ketemu orang baru dengan perbedaan latar belakang gitu kan, kadang kan
kalau mau diajak kemana itu main-main terus itu kan kadang karena kita ngerasa nggak enak ya, apalagi anak daerah gitu. Iya. Pinginnya supaya bisa survive dengan berteman dengan orang-orang ini gitu. Tapi nggak boncos. Iya, kadang tuh jadinya kadang Nggak. suka apa ya, jadi nggak survive di pelajarannya. Jadi kadang isunya apa ya, pertemanannya lancar tapi kuliahnya diabaikan. Tapi kan sedangkan kan untuk teman perkuliahan itu kita nggak bisa bilang bakalan berteman sampai lama banget kan. Yang namanya anggaplah college gitu, teman-teman kuliah gitu, itu bukan teman untuk selamanya. Jadi diatur aja pertemanannya. Kalaupun punya peer nggak apa-apa gitu, yang penting bisa di peer-nya itu bisa ngebawa kita belajar sama-sama ke depan gitu. Oke, thank you so much Ayu. Ini mohon maaf ya, kita agak lumayan tergesa-gesa karena banyak orang lapar. Tahu deh gue, padahal seru loh obrolan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin teman-teman bisa ngambil banyak hal dari Ayu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.